Oke teman-teman, terkait masalah grounding, yang kemarin saya minta pasangin grounding tapi nggak dipasangin nih ya, di meteran ini. Di sini itu kan ada slot grounding sebenarnya di dalam ini. Nah, kalau teman-teman bro, grounding itu urusan lu. PLN itu cuma instalasi ini sampai meteran. Lah iya, gue paham. Maksudnya gini, PLN itu kan nggak mungkin nyampe pas, bener-bener nyampe pas banget nyambungin di sini, terus nggak ada lagi kabel ke dalam ya kan? Pasti ada dong kabel ke dalam. Kalau PLN cuma nyambung sampai pas di sini terus nggak ada kabel ke dalam untuk instalasi, terus gimana user mau pasang instalasinya? Nah, maksud gue gitu. Barengan kabel instalasinya itu ke dalam itu barengan sama grounding. Kan kasih sejengkal, 2 jengkal pasti ada ke dalam dong. Nah, untuk selanjutnya ya nggak apa-apa, itu urusan gue mau bikin grounding model apa juga itu ya terserah ya kan, karena kan udah dari dalam meteran ini, batas meteran sini sampai ke dalam itu udah memang udah hak pelanggan, udah kewajiban pelanggan. Terus kalau teman-teman bilang meteran listrik pintar itu nggak perlu grounding bro, bodoh lo gitu kan, bego lo. Namanya listrik pintar itu nggak perlu grounding. Pintarnya itu pintar apa bro? Lu tuh dipinterin apa dibodohin apa gimana? Namanya petir, yang namanya petir itu nggak ngelihat itu lu orang pinter, nggak ngelihat lu orang bodoh. Kalau dia mau nyamber ya samber aja. Makanya antisipasinya grounding. Gue maunya di sini. Grounding itu bisa bikin sendiri bro, instalasi sendiri terpisah dari meteran ini. Nah itu cara lu sendiri, cara itu. Nah kalau cara gue gini, gue mau semuanya tersambung, meteran ini tersambung grounding, ada grounding di dalam juga ada grounding kayak gitu ya kan. Nah di sini itu nggak ada bro grounding itu, di kebanyakan orang tuh nggak pakai grounding ya, itu kebanyakan. Gue nggak mau ngikutin yang kebanyakan. Coba tanya standar yang benernya itu, semua perangkat elektronik itu, ini juga artinya perangkat elektronik toh. Nah standar FWIL itu seluruh perangkat elektronik itu, coba baca, harus ada pengaman nggak? Namanya grounding itu pengaman. Nah oke, terus alasannya sekarang meteran itu, meteran pintar itu, meteran KWH itu, yang namanya KWH digital itu, kalau dipasangin grounding akan ada tulisan periksa atau error gitu kan. Nah justru itu yang gue mau, justru ada tulisan periksa atau error itu yang gue mau. Kenapa? Karena gue bisa tahu kalau dalam instalasi di dalam rumah gue itu ada yang nggak beres. Jadi dengan tahunya error atau periksa sini, gue tahu oh ternyata instalasi di listrik di rumah gue ini ada yang beres. Makanya gue perbaiki dulu, perbaiki instalasi listrik rumah gue. Kalau kayak gini nggak ada grounding, nggak ada indikasinya, aman. Memang listrik ini nggak aman, ya kan, nggak ada bacaan periksa. Tapi kalau ada kebocoran di dalam listrik dalam rumah gue, gimana gue cara ngetahuinnya, ya kan? Dengan tersambungnya grounding ke sini, itu gue bisa tahu periksa apa enggak. Tapi grounding itu ada standarnya bro, nggak asal-asalan aja. Iya gue tahu grounding itu paling enggak 5 ohm ke bawah, 0 0 sampai 5 ohm, 0 sampai 5 ohm ya kan. Nah standarnya. Lu yang kontra, coba baca
Bener nggak aturannya itu memang tidak boleh pakai grounding di meteran listrik ini? Aku mau tanya, aturan yang benernya pakai grounding apa enggak? Ini bicara yang benernya ya, aturan yang benernya. Aturan yang benernya gimana? Yang ngebacot ngatain gua ya bodoh, tak kopong. Di sini tuh udah ada slot grounding ini. Nah, kenapa nggak dipasang? Grounding itu untuk ngamanin bro, ngamanin dari arus bocor, ngamanin petir kayak gitu. Kalau tiba-tiba ada petir ya kan, petir gede, terus nyamber gini kebakar ini malam-malam, lu mau gelap-gelapan? Terus kata lu, tapi kalau dipasang grounding rumah lu error bro, periksa di sini, ntar lu gelap rumah lu. Ya nggak apa-apa gelap kalau masalah itu, kalau karena grounding, karena dengan tahunya periksa itu gue bisa tahu gitu apa instalasi di rumah gue itu ada yang nggak beres, justru itu yang mau, baru gue benerin instalasinya. Konsumen gue nggak tahu deh apa udah kebanyakan yang didoktrin juga kayak di dunia AC. Kalau dunia AC itu kan banyak yang didoktrin oleh teknisi, AC nggak dingin itu preon itu tiap 3 bulan preon habis, tiap 1 tahun preon habis. Nah itu sudah dibangun stigma seperti itu kalau dunia AC ya, itu stigma negatif yang terus dibangun oleh teknisi untuk user, untuk pelanggan. Nah gue nggak tahu kalau di dunia listrik ini gimana, apakah sama stigma tentang grounding ini sengaja dibangun oleh teknisi, terus dibangun, dipiara terus sampai konsumen benar-benar percaya kalau grounding itu nggak penting. Apakah sama kayak di dunia AC? Nih, itu urusan lo bro. Ya udah, urusan gue dari dalam ini pasangin. Emang kalau ini urusan grounding, urusan gue, terus gue boleh bongkar ini? Nggak boleh kan? Gue nggak boleh bongkar ini. Kalau gue boleh, ya gue nggak minta petugas ininya masang apa groundingnya, gue pasang sendiri grounding dalam situ. Nanti error, urusan gue. Itu artinya listrik di rumah gue ada yang nggak beres, gue benerin dulu listrik di rumah gue. Justru enak kalau ada kata error periksa, jadi gue tahu ada arus bocor di rumah gue. Kalau ada arus bocor, tagihan listrik gue bocor, boros, listrik mau tanggung jawab, mau bantuin bayar, nggak mau kan? Namanya grounding itu pengaman seluruh perangkat elektronik itu, makanya harus dipakai grounding, itu harus diamankan. Kalau ada tiba-tiba ada arus bocor kayak kulkas kayak apa gitu kan, harus bocor kayak apa aja, mau sound itu kalau ada arus bocor tuh kayak suaranya jadi berubah. Terus kalau ada petir, petir, emang petugas PLN mau nadangin badannya di sambar petir? Ya itu grounding fungsinya. Itu nggak usah bro, meteran itu nggak usah, lu instalasi dalam aja. Ya itu cara gue maunya terintegrasi semua, tersambung semua dari meteran sampai ke dalam semuanya. Jadi kalau ada petir itu bukan di sini aja, meteran gua, KWH gua juga terlindungi oleh petir, bukan cuma yang di dalam aja. Lu bikin sendiri itu bukan urusan lu, bukan urusan PLN untuk masalah grounding. Iya nggak apa-apa, kan masalahnya dari kemarin tuh gua cuman minta sambungin yang di KWH-nya itu, dari KWH terus keluarin sedikit, kira-kira sejengkal 2 jengkal. Kan udah gue bilang kabel dari gua nggak apa-apa. Masalahnya kenapa? Masalahnya karena gua nggak boleh buka KWH itu. Terus ulangin lagi, nanti kalau disambungin KWH lu error bro, periksa. Ya nggak apa-apa. Justru dengan tahunya periksa itu, gue bisa tahu kalau instalasi listrik di rumah gue ini ada yang nggak beres, ada yang bocor. Nah langkah pertama gue perbaiki dulu instalasi listrik rumah gue ini agar periksanya hilang.
Gitu, kalau nggak ada grounding, nggak ada tanda periksa, jadi ada arus bocor, ada apa, dibiarin aja gitu ya kan? Dibiarin aja listrik bocor di rumah gua. Gue pengen tahu yang kontra itu, yang kontra ngatain gue bodoh segala macam itu beneran petugas listrik apa sekedar konsumen. Nah, kalau konsumen, gue curiga konsumen ini udah didoktrin dengan stigma-stigma negatif dari teknisi, ya kan? Sama kayak dunia AC. Kalau dia teknisi, patut dipertanyakan teknisi listrik itu. Ini pihak PLN langsung, apa pihak ketiga? Ini terus terang aja ya. Di zaman sekarang itu kebanyakan petugas-petugas lapangan itu pihak ketiga dari PLN, bukan PLN langsung. Tapi ada juga yang dari PLN langsung, tapi kebanyakan subkon dari ya PLN, pihak ketiga lah ya. Nah, pihak ketiga ini di bawah itu banyak juga yang bermain. Ini gue pengalaman ya, listrik rumah gue. Ini bukan di ruang ini, bukan ruang sini, di rumah gue pribadi. Nah, di rumah gue itu gue pernah, tapi memang udah nggak ada bukti sih ya, karena memang ada video, nggak ada apa. MCB gue itu diganti dulu, meteran gue 4,5, diganti dengan MCB yang udah diotak-atik. Ternyata dalamnya itu dia nawarin, bro, listrik lu itu cuma 4,5, lu nggak bakalan kuat kalau pakai yang lain-lain. Gue mau nggak gue bikin kuat? Ya gue mau dong, ya kan, ditawarin kayak gitu. Caranya gimana? Udah, lu nggak perlu tahu caranya, yang penting lu bayar aja 400.000 ke gue gitu kan. Ya gue dulu gue belum terjun ke dunia teknik ini ya, waktu itu masih kerja ya di ini, sih kerja bukan kayak gini. Nah, akhirnya gue mau. Ternyata pas dipakai beberapa minggu, kebakaran itu rumah gue. Kebakaran kenapa? MCB-nya, ternyata MCB-nya itu yang diotak-atik, yang bisa menahan beban berapa kayak gitu. Nah, itu di bawah subkon PLN itu banyak yang bermain-main kayak gitu. Itu membahayakan user, pelanggan yang nggak tahu ya, pelanggan yang awam dulu. Tapi kalau sekarang gue paham. Listrik pintar itu nggak perlu grounding. Pintar itu bukan pintar berarti pintar nangkal petir. Dongok deh lo. Listrik pintar itu udah bisa menahan petir. Ceder gitu, mampus lo.